Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan pemilu atau dengan tema mengapa Ganjar Pranowo. Ini saya kira menarik ya, karena dari ketiga bakal calon presiden atau kandidat, Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, Anies Baswedan, baru Ganjar Pranowo yang memenuhi syarat untuk maju ke Pilpres sesuai dengan karena diusung oleh PDIP yang mempunyai golden ticket ya. Dan tentu sekali lagi sesuai dengan tema kita akan itu mengapa Ganjar Pranowo. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak berbincang dengan tiga narasumber ya yang ada nantinya, saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Jadi ini ada tiga narasumber, tapi salah satu narasumber yaitu Pak WMP Fredrik masih dalam perjalanan, tentu nanti akan gabung bersama dengan kita. Dan sekali lagi saya akan berikan kesempatan kedua narasumber untuk memperkenalkan diri. Pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Maksikso untuk memperkenalkan diri, kemudian Pak Melki, Dr. Melki Kumaat. Dipersilakan. Dalam konteks Ganjar Pranowo, tentunya saya sebagai penasihat Ganjar Center di Jakarta. Kalau khusus Sulut saya pembina. Pembina ya. Ya. Langsung Dr. Melki memperkenalkan diri. Terima kasih, selamat siang, salam Bakudapa, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Melki Kumal. Pada diskusi kita kali ini, saya mengambil posisi sebagai praktisi komunikasi politik maupun sebagai pakar komunikasi politik. Ya. Dan Tribuners, jadi saya akan langsung ngajak kedua narasumber untuk bincang-bincang terkait mengapa Ganjar Pranowo, sambil tentu sambil menunggu ada salah satu narasumber yaitu mantan Wali Kota Manado Pak WMP Fredrik untuk bergabung bersama dengan kita di studio Tribun Bakudapa. Dan saya langsung ya ke Pak Maksikso. Pak Maksikso, ini mengapa Ganjar Pranowo? Ini kan mempertanyakan ya mengapa Ganjar Pranowo, dari tentu mengapa diusung oleh misalnya PDIP, kemudian mengapa dia salah satu dari tiga yang saat ini di lembaga-lembaga survei di papan atas, kemudian mengapa banyak orang atau termasuk ini kan komunitas Jarwo tentu berpihak ke Ganjar Pranowo dan lainnya. Silakan senior. Berawal dari realita kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika itu Pak Jokowi terlalu sering dihadapkan pada berbagai macam persoalan yang dipersoalkan. Walaupun sebetulnya dari sudut ketatanegaraan Pak Jokowi itu tetap dalam kontrol instrumen-instrumen lembaga kenegaraan. Tapi isu-isu Jokowi PKI, Jokowi segala macam lah. Kami beberapa teman berpikir ketika itu, kalau kita meladeni ini, energi kita akan habis. Dan Jokowi sepanjang tidak melanggar undang-undang dasar, pasti akan tetap dijaga juga oleh konstitusi. Tetapi setelah Jokowi, blank kita kan. Siapa ya? Ya. Ya, oleh karena itu, pentingkah kita melanjutkan kerja-kerja Jokowi? Ada tiga hal yang kita menyimpulkan bahwa itu penting. Pertama, komitmen Jokowi terhadap perjanjian luhur bangsa. Dia bubarkan berbagai anasir-anasir yang mengganggu semangat perjanjian luhur bangsa. Yang kedua, tantangan demi tantangan kita lihat semakin membuat retak-retak persaudaraan kebangsaan itu semakin menganga. Dan Jokowi dalam proses itu tetap bertarung untuk kepentingan bagaimana mengutuhkan itu. Meskipun dia harus menghadapi tantangan Jokowi PKI, Jokowi jasa palsu, Jokowi segala macam lah. Yang semuanya itu hampir akal sehat itu tak bisa menerima semua ini. Nah, kalau kita bertempur terus-menerus dalam isu ini, bagaimana masa depan kita?
Yang kedua, IKN. IKN ini telah menjadi proyek yang paling Prestisius ya. bukan itu yang kita mau katakan, paling diperdebatkan oleh berbagai kelompok. Walaupun ini sebetulnya semenjak Bung Karno presiden itu sejak tahun 1956 itu telah dipikirkan, tapi belum pernah terjadi oleh karena pertimbangan pada waktu itu faktor asimilasi, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah yang dituju belum terlalu terbiasa dengan kehidupan yang majemuk. Nah, Jadi soal psikologis ya. iya. Psikologis. Jadi sementara kalau kita tidak memindahkan ibu kota, persoalan Jakarta itu semakin runyam. Ya. Baik dari aspek penatanya yang zaman Belanda hanya ditata untuk kepentingan hunian 250.000 penduduk. Tapi sekarang sudah seperti apa? Sehingga kemacetan tidak dapat diselesaikan. Yang kedua, dalam berbagai penelitian ilmiah, ini Jakarta bakal tenggelam. Itu sehingga kita melihat bagaimana kelangsungan IKN ini yang justru adalah satu hal yang merupakan upaya jalan keluar mengatasi salah satu problem kenegaraan. Ini harus ada pelanjut. Dan yang ketiga, di mana-mana kita menyaksikan kerja-kerja Jokowi, antaranya bagaimana mengambil over saham dominan di Freeport, kemudian Blok Mahakam, Petrol dibubarkan. Ya. Nah, ini beberapa hal yang kebutuhan strategis kita untuk ke depan yang harus dilanjutkan. Oleh karena itu, percuma kita berdebat, percuma kita menghabiskan energi. Yang harus kita berlangkah adalah mempersiapkan pengganti dan pelanjut Jokowi. Maka dibawalah Mas Ganjar ke radar-radar aspirasi. Dia dihadirkan dalam berbagai resonansi kebutuhan kebatinan rakyat. Ya, ternyata Mas Ganjar itu kemudian mendapat respons publik. Dan kenapa Ganjar? Karena dalam pikiran Ganjar maupun dalam perilaku Ganjar, dia tetap bertekad untuk berdiri teguh di atas semangat perjanjian luhur bangsa. Yang kedua, dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, Ganjar juga telah membawa dirinya menjadi seorang dirigen yang mau menumbuhkan, membangun harmonisasi kehidupan antar umat beragama. Tipe seperti ini bagi kita cocok untuk kebutuhan kita ke depan. Sehingga itulah kenapa Ganjar. Dan yang paling penting bagi kita adalah di relawan Ganjar pun banyak persoalan-persoalan yang mengemuka. Tapi Ganjar tidak pernah takut kehilangan pendukung kalau pendukungnya salah ditegur. Itu istimewanya dari Ganjar. Sehingga kita berlanjut, mengapa Ganjar? Contoh saja, ada seorang ketua. Kemudian dia bersikap ya. Dia bersikap. Dia tidak membiarkan relawannya, teman-temannya hadir memperlebar retak-retak persaudaraan kebangsaan. Sebab apalah artinya Ganjar menang, kemudian dia harus berdiri atas retak-retak persaudaraan kebangsaan. Oleh karena itu, sikap tegas Ganjar seperti ini justru semakin meyakinkan kita bahwa dialah orang yang memenuhi kebutuhan kita. Pertama, mempertegas kembali semangat perjanjian luhur bangsa. Yang kedua, bagaimana dia dengan semangat patriotisme dia memastikan bahwa bumi, air, dan segala macam itu milik kita. Sehingga tabu bagi Indonesia tidak memegang saham pengendali pada setiap pengusahaan sumber daya alam di Indonesia. Ya. Tahan dulu yang lain, senior. Saya ke Dr. Melki. Dr. Melki ini figur Ganjar Pranowo saya kira menarik ya. Figur Ganjar Pranowo dia hanya seorang gubernur Jawa Tengah, salah satu provinsi yang padat tentu di Jawa ya.
karena dikatakan bahwa untuk menjadi presiden ya menangkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat selesai ya. Tapi seorang Ganjar, seorang gubernur, kemudian dia elektabilitasnya bersaing di 3 besar, bahkan sering menjadi nomor 1 dia. Ini luar biasa saya kira ya, luar biasa. Karena apapun yang dikatakan oleh senior Maxiso tadi bahwa the next adalah Ganjar karena untuk keberlanjutan program-program Jokowi, tapi kita tidak menafikan juga bahwa untuk mencari the next ini salah satu faktor yang di industri komunikasi, industri politik ini adalah salah satu adalah elektabilitas, dan itu ada pada Ganjar. Mengapa ini? Kenapa Ganjar begitu? Ini padahal yang saya katakan tadi hanya seorang gubernur, artinya dia hanya berkuasa di salah satu provinsi di Indonesia, tapi namanya boleh di seluruh Indonesia. Ini kan menarik. Gimana? Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab dulu sesuai dengan tema kita mengapa Ganjar ya? Pranowo. Mungkin tadi senior Max juga telah memberikan gambaran-gambaran tentang mengapa harus Ganjar Pranowo. Setidaknya ada 5 catatan yang bisa saya ungkapkan. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo sebagai individu. Sebagai seorang individu, dalam beberapa rekaman catatan yang saya peroleh, dia lahir dari keluarga yang sederhana, di mana dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan pendidikan kuliahnya juga pun dia di UGM, kemudian aktif dalam beberapa organisasi, di antaranya Pers Mahasiswa dan GMMI. Dan jiwa aktivis ini yang saya baca, bahwa jiwa aktivis ini pun berlanjut. Sebelum dia lulus pada 1995, dia telah bergabung dengan PDI Perjuangan pada tahun 1992. Bergabungnya pun yang menarik bagi saya adalah mungkin dari kacamata komunikasi politik, bahwa dia bergabung dengan PDI Perjuangan karena merupakan antitesa dari Orde Baru, dan itu menarik. Kemudian dia berlanjut, kemudian dia digembleng di partai itu. Sebagaimanapun di beberapa media Ganjar mengungkapkan bahwa dia ditempa di PDI Perjuangan pun sebagai Badiklatus, kemudian masuk sebagai salah satu pemenangan pemilu, dan selanjutnya pengkaderan itu berlanjut menjadi anggota DPR RI 2 periode, dan sampai sekarang ini dia menjadi berlanjut kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah. Yang jadi pertanyaan menarik, kok bisa dia terbaca dalam survei, padahal masih banyak orang yang bisa seharusnya terbaca dalam survei. Inilah hebatnya Ganjar yang saya lihat dalam segi komunikasi politik. Dia mampu melihat sebuah visi ke depan yang lebih besar. Dia tahu membaca arah ke depan bahwa Indonesia itu memasuki bonus demografi. Artinya, angkatan kerja yang produktif itu jauh lebih banyak daripada non-produktif. Jadi di sekitaran 40 tahun ke bawah. Ada beberapa catatan, mungkin nanti dibahas lagi, bahwa pengguna internet kita itu adalah kurang lebih 80% dari populasi. Begitupun dengan pengguna media sosial. Dan inilah yang diperoleh Ganjar. 2020 dalam catatan saya, setelah Pilpres 2020 awal bulan Januari Februari, telah ada survei yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga survei, dan di situ merekam bahwa Ganjar masih berada di urutan-urutan di luar 3 besar. Memasuki 2021-2022, nama Ganjar pun melejit secara individual. Itu kalau saya bisa mengutip salah satu ucapan dari Adiana Pitupulu. Sebelum dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, Ganjar itu baru bekerja sendirian. Sudah mencapai survei di atas 20% dan 30%. Nah, ketika memasuki bulan April, kan baru tanggal 21 April baru dideklarasikan. Tetapi itu yang poin pertama adalah secara individual seorang Ganjar. Kemudian secara kelompok, Ganjar memiliki banyak sekali relawan-relawan dan sukarelawan, dan itu sebenarnya adalah strategi Ganjar pada waktu pemenangan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bagaimana dia menggunakan para sukarelawan selain basis partai politik yang cukup besar. Kemudian yang poin ketiga adalah secara organisatoris
politis, yaitu PDI Perjuangan. Ganjar adalah kader dengan ideologis yang sudah teruji, yang pada akhirnya pun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mengambil jalan menetapkan Ganjar Pranowo adalah calon presiden. Menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden sebenarnya bukan hal yang mudah dan bukan hal yang secara gampang saja menurut saya kalau diambil oleh Ketua Umum Ibu Megawati, karena berbagai banyak banyak pertarungan ide dan gagasan maupun elektabilitas secara internal maupun secara eksternal. Tetapi memajukan Ganjar Pranowo yang saya baca adalah sebuah keputusan yang tepat, karena secara kader sudah teruji dan secara ideologis sudah teruji, dan di beberapa kesempatan Ganjar pun selalu berbicara soal ideologinya, pemikiran-pemikiran Bung Karno, bagaimana ideologi partai selalu dijalankan dan dipegang oleh Ganjar Pranowo. Kemudian selanjutnya adalah yang poin 4 tadi yang mungkin sama dengan Senior Max, adalah siapa penerus Jokowi yang untuk mengamankan atau meneruskan pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Itu yang keempat. Dan yang kelima, mengapa Ganjar? Ya mungkin karena hasil survei. Selama 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, lembaga-lembaga survei menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo memiliki popularitas, memiliki elektabilitas yang tinggi. Artinya ada tingkat kepopuleran di situ, ada tingkat kesukaan yang tinggi, dan ada tingkat keterpilihan. Dan ini apakah akan berlanjut? Nah, ini ada periode fase baru dari Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Ditambah lagi dengan pendukung-pendukung lain, pendukung partai lainnya, dan para relawan-relawan yang dalam beberapa minggu ini mulai bermunculan di beberapa daerah dan dideklarasikan. Nah, ini kita akan melihat bahwa hasil survei-survei ini akan terbaca pada beberapa survei yang akan kita lihat mendatang. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana Ganjar melihat ke depan. Secara individu dia melihat bahwa media sosial yang ada saat ini, FB, TikTok, YouTube, menjadi salah satu penghubung antara sarana yang dipakai Ganjar untuk berkomunikasi dengan pemilih atau rakyatnya. Ya, terima kasih, menarik ya ulasan-ulasan dari kedua narasumber ini. Poin terakhir adalah dari sekian banyak yang diutarakan adalah Ganjar ini salah satu kelebihannya dan kesuksesannya sehingga dia dipinang oleh PDIP, selain dia memang kader yang sudah teruji, dia mempunyai ideologinya jelas, kemudian kompetensinya jelas, juga kepintarannya memainkan media sosial, memainkan akan digital teknologi saat ini ya, mempergunakan digital teknologi, sehingga partai tentu menjadikan indikator-indikator ya untuk menunjuk Jandar sebagai the next, katakanlah the next Jokowi ya, the next Jokowi. Tapi Senior Max, ini menarik ya. Ini tantangan tentu sejak seperti kita ketahui yang saya katakan di awal, PD ini mempunyai golden ticket. Dia tidak perlu gabungan partai, tapi setelah dideklarasikan oleh PDIP, maka secara langsung salah satu bakal capres yang resmi bisa langsung mendaftar adalah Ganjar oleh PDIP, apalagi sekarang didukung juga oleh P3. Yang jadi pertanyaan, gimana mempertahankan elektabilitas saat ini, karena tantangan kan tentu lebih kompleks ya. Nanti kan pertama nanti kemungkinan ada cawapres yang tentu akan dipilih yang bagaimana menunjang elektabilitas daripada Mas Ganjar ini. Tapi saat ini tentu sebagai relawan Jaro, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mas Ganjar dan teman-teman ke depan? Begini. Pertama kita harus membaca geopolitik. Dan yang kedua, kita harus melakukan takaran-takaran sampai sejauh mana kesetiaan bangsa ini terhadap semangat perjanjian luhur bangsa. Saya masih memiliki keyakinan atas fakta-fakta yang mengemuka bahwa rakyat itu meskipun tidak bisa mengurai, tapi batin dia adalah tetap dia bangsa Indonesia.
Sepanjang semua seperti itu, maka yang ada cuma Mas Ganjar itu memelihara sikap dia. Jangan sampai kata dan perbuatannya tidak nyambung. Ucapan dengan tindakannya tidak nyambung. Sejauh ini, lihat saja ya, ketika dia digoda oleh banyak kalangan, tetap dia katakan, saya kader partai. Kita luruskan dulu tadi, bukan dipinang nih Ganjar. Ya, ya. Karena Mega sudah menegaskan bahwa calon PDI adalah kader partai. Terus satu ketika juga Ketua Umum mengatakan bahwa yang memilih presiden adalah rakyat, bukan saya. Yang menarik di sini adalah bagaimana Ganjar berselancar dalam berbagai stigma yang dibuat oleh lawan-lawan kita yang mengatakan, ngapain kita pilih petugas partai? Ini kan tanya, apa yang harus dilakukan negara? Ya, ya. Tidak akan mungkin seorang Ganjar mau ingkar bahwa dia adalah petugas partai hanya karena cemuhan orang bahwa kok petugas partai. Ya, ya. Bagi seorang Ganjar, kesetiaan terhadap ideologi yang dia perjuangkan adalah tetap dia menjadi petugas partai yang memperjuangkan ideologi partai itu Pancasila, ya. Tetapi kesetiaannya dalam tata kelola negara adalah bukan pada anggaran dasar, tetapi pada undang-undang dasar. Jadi ini clear. Dan seorang Ganjar tidak akan pernah mengubah stylenya. Bahwa dia adalah seorang petugas partai memang real. Ya, ya. Petugas partai apa sih? Memperjuangkan ideologi yang dianut oleh partai. Tetapi dalam tata kelola negara haruslah dia tunduk pada konstitusi. Jadi dia tidak tunduk pada anggaran dasar partai, tapi tunduk pada konstitusi. Dan itu pun telah ditunjukkan oleh Jokowi. Jika Jokowi tidak tunduk pada konstitusi, sudah lama dia tumbang. Nah, tadi masih seputar apa yang Ganjar harus lakukan. Tadi, Ya. bahwa dia tetap menyuarakan, tetap dia menyatukan kata dan perbuatannya pada panggilan dia sebagai seorang kebangsaan yang berdiri teguh di atas semangat perjuangan seluruh bangsa. Yang kedua, ada begitu banyak persoalan-persoalan yang mengemuka, kecenderungan berpikir orang yang sementara beropini yang mengatakan bahwa menggiring opini di negara ini ahli komunikasi pasti tahu tuh, Ya. bahwa ini pers juga pasti tahu, bahwa peranata sosial, bahwa regulasi-regulasi yang mengatur dalam kehidupan bernegara sekarang telah bergeser seolah-olah negara kita itu adalah religion state. Tidak sedikit perdebatan-perdebatan kita di ruang publik. Tidak sedikit perdebatan-perdebatan kita di forum resmi yang membicarakan tentang konstitusi kita. Yang semuanya sedang menggunting tiket bahwa seakan-akan negara ini sudah religion state. Ini akibat daripada pemahaman keliru tentang Pancasila kan. Dan Ganjar tetap berhadapan untuk mengembalikan bahwa perjanjian luhur bangsa kita adalah merujuk pada kesepakatan negara kita adalah nation state. Dan Ganjar pada posisi itu. Oleh karena itu, dengan berbagai panggilan yang melekat pada kita, saya berharap bahwa Indonesia itu untuk melihat persoalan kita bersama adalah kita kembali kepada semangat itu. Jika tidak, maka akan terjadi balkanisasi Indonesia. Dan kami tidak rela negara yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pada akhirnya kita terusir datang berangkat ke ibu kota hanya harus mengumpulkan paspor. Dan tugas Ganjar adalah bersama-sama rakyat Indonesia memperkenalkan kepada rakyat Indonesia adalah pentingnya kita menata kehidupan bermasyarakat ya dengan menghapus retak-retak persaudaraan kebangsaan. Saya kira kerjaan Ganjar adalah kerjaan di bidang itu. Ya, ya. Persoalan kesejahteraan rakyat
pendekatannya adalah lebih baik kita makan sebutir telur di masa damai daripada makan seekor kerbau di masa prahara. Modal kebersamaan, modal perasaan kolektif adalah aset yang berharga bagi kita untuk mendatangkan kesejahteraan bersama. Ganjar senantiasa harus menumbuhkan semangat, duduk bersama, dan bersama-sama mengerjakan masa depan bersama. Ya, senior, ini yang menarik ya. Kita melihat di era media sosial saat ini, era media sosial, era online, banyak sekali yang menyebutkan bahwa Ganjar ini hanya dikatakan presiden pencitraan. Ganjar ini kemudian dikatakan bahwa dia sebenarnya di realnya katanya gagal, misalnya di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Kemudian banyak juga hal-hal negatif lain yang diutarakan atau berkembang ya di YouTube ini. Gimana? Ada 3 hal. Pertama, jawab dulu pencitraannya. Iya, iya. Ganjar paham benar tentang kondisi sosiologis di Indonesia. Paham itu. Apakah pencitraan? Kalau dia siap dimusuhi oleh siapapun, apabila dia menegur kepala sekolah yang tidak integritas dan Pancasila, silakan keluar. Padahal aspek sosiologis, dia bukan bicara di Manado, di Jawa Tengah. Yang kedua, kita semua ada parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur gagal. Ganjar mengakui itu terang bahwa angka kemiskinan Jawa Tengah itu belum tuntas. Ibaratnya angka kemiskinan satu ruangan. Kemudian dia cicil sudah sebagian. Tetapi katakanlah bahwa sebagian yang dia cicil belum dapat membawa Jawa Tengah untuk bisa meninggalkan peta kemiskinan. Apa itu gagal? Katakanlah dia telah mencicil sebagian daripada persoalan bangsa kita yang sedang menggunung ketika dia datang. Kemudian ada lagi. Ini dunia digital ini kan peluang sekaligus tantangan. Iya, betul itu yang harus saya. Ada hal, ambil contoh ya. Asbin setiap saat tanya ini aqua atau apa? Meskipun definisinya bukan aqua, akan tetapi siapa tahu di antara orang akan tertarik dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan terus-menerus. Iya. Dan kita sedang berhadapan dengan itu. Dan itu tantangan bagi bangsa kita. Agar negara ini jangan dikelola dengan mencapai tujuan, itu harus dengan berbohong. Hancur kita. Jadi, Kan ada yang bilang kebohongan yang dilakukan berulang-ulang akan dianggap sesuatu yang benar. ya oleh karena itu, kita ambil contoh lagi yang satu. Iya, iya. Ini berbahaya ya. Semua orang tahu bahwa persoalan komunis itu dengan TAP MPR nomor 25 tahun 66 itu boleh dikata sudah punah. Iya. Apalagi tembok raksasa sana sudah hancur. Terus bagaimana dengan isu di internet? Setiap hari ini kebangkitan komunis, ini kebangkitan apa? Ini Ganjar turunan PKI. Bagi saya ini bukan persoalan bagaimana meyakinkan pemilih, tapi bagaimana memelihara spirit pasukannya ketika satu ketika ternyata hasil pemilu mereka gagal, ini akan digunakan untuk menggempur lagi. Jadi ini bukan isu dalam kerangka untuk meyakinkan pemilih, tapi isu dalam kerangka untuk memelihara spirit daripada pasukan mereka. Dan itu yang berbahaya. Iya, iya. Bahayanya kenapa? Ini sudah berpadu bersama-sama dengan sektarianis. Nah, ketika ini kalah, telinga kita juga kan tak bisa diam, tak bisa tenang kalau mendengar cemoohan. Oleh karena itu, pemilu hari ini pun Ganjar tetap berpikir, apabila ada pendukung yang kurang ajar, Ganjar tegur, bahkan pecat. Ini sikap Satria Ganjar yang itu bukan persoalan pencitraan. Sebab dia rela kehilangan pengikut kan? Iya. Apa pencitraan kalau dia pecat? Orang rela kehilangan pengikut.
Kemudian kalau dia katakan yang tidak setuju Pancasila keluar, apa ini pencitraan? Dia sedang berhadapan dengan ruang yang penuh dengan resistensi. Kok pencitraan? Persoal dia mengatakan apa yang telah dikerjakan, ya harus disampaikan. Kenapa? Sejak pemilihan langsung, maka yang terjadi adalah fungsi pengawasan itu oleh publik. Masa dia tidak punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebagian daripada pekerjaannya kepada publik? Dan dia akan diuji, benarkah dia katakan itu? Publik juga akan menguji. Oleh karena itu berani bicara ruang publik, sekaligus itu telah memberi dirinya masuk pada tentangan. Begitu. Ya, menarik saya kira ya. Saya langsung ke Dr. Melki. Dr. Melki, ini menarik ya. Tadi Senior Max sudah menjawab ya bagaimana terkait dengan ya katakanlah hoax ya, hoax, dan kan itu tantangan. Memang di dunia era digital sekarang ini banyak sekali ada hal di media sosial yang tidak mau harus dijawab karena kalau tidak dia akan seperti yang saya katakan bisa terus menyebar dan akan dianggap sesuatu yang benar. Ya. Sekarang ini yang tantangan Dr. Melki, tentu setelah ditetapkan PDIP, tantangan bukan lebih tapi pasti lebih kompleks. Bagaimana permainan, kan ini dikatakan bahwa Ganjar sendiri saja dia sudah mencapai berapa 20 sampai 30% itu sendiri mengelola tim secara sendiri ini dengan suatu partai dan lebih kompleks lagi. Apa yang harus dilakukan ke depan untuk artinya bertahan untuk bahkan memenangkan untuk memenangkan mungkin dengan pola yang ada tinggal pengembangan. Tapi yang harus kita lihat bahwa untuk memenangkan satu kontestasi adalah kita harus mengetahui dulu medan perang yang sedang di apa ya kita masuki, di mana kita berada. Ini ada beberapa catatan menarik yang di awal tadi sempat saya sentil. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita jadi pegangan. Jadi untuk di Indonesia saat ini pengguna internet itu ada jauh dari pengguna aktif media sosial, itu ada 167 juta orang. Itu per Januari 2023. Artinya ada 60,4% dari populasi di dalam negeri kita yang kurang lebih adalah 279 jutaan. Nah, berapa lama sih para pengguna media sosial ini? Rata-rata mencapai 3 jam sampai 18 menit. Kita tertinggi di ke-10 di dunia. Indonesia ya. Indonesia. Kemudian itu pengguna media sosial aktif. Nah, kemudian ada juga pengguna internet. Jadi ada yang menggunakan internet tapi tidak menggunakan media sosial. Nah, ini cukup tinggi. Itu ada kurang lebih 212,9 juta. Berarti dunia digital kita menjadi lahan yang efektif untuk kita melakukan kampanye pada di masa mendatang. Ya, kampanye digital. Nah, selanjutnya kita mencoba melihat bagaimana berapa sih pengguna FB, IG, dan YouTube di Indonesia. Jadi dari laporan firma riset PR Sosial yang dikutip digital 2023, pengguna Facebook di Indonesia itu sebanyak 119,9 juta atau 56,3% dari populasi Indonesia. Kemudian penggunanya ada 15 jam sampai 24 menit. Penggunanya 14 jam ya sampai 36 menit, dan Instagram itu penggunanya 15 jam sampai 24 menit. Paling tertinggi sekarang adalah YouTube, yaitu 139 juta dengan ad reach yang sangat potensial, dengan penggunanya cukup lebih besar juga 26 jam. Kemudian yang menarik adalah bergesernya orang-orang dalam penggunaan media sosial itu selain FB dan IG yaitu TikTok. TikTok itu mencapai 41,9%. Jadi kenaikannya yang ini besarnya masih ada di YouTube. Ditambah lagi dengan bonus demografi yang setelah saya jelaskan tadi, artinya pengguna media sosial dan pengguna internet ada pada umur-umur yang potensial tadi. Ini adalah lahan-lahan lahan-lahan yang bisa dijadikan sumber elektoral nantinya. Menyambung dari apa yang dikatakan Senior Max tadi, hal ini yang perlu dilakukan kan tadi pertanyaan. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat.
dengan memanfaatkan apa? Memanfaatkan media-media sosial yang ada, kanal-kanal komunikasi politik yang ada. Karena ini menjadi hal yang efektif. Contohnya adalah telah dibuktikan oleh Ganjar Pranowo bagaimana dia mengolah media sosial melalui caption, melalui warna, gradasi, melalui foto, melalui videografi yang diolah menjadi lebih menarik. Bagaimana kita melihat TikTok kadang-kadang, apalagi algoritma ketika kita mengklik Ganjar Pranowo, video-video Ganjar, tiba-tiba dalam beberapa scrolling berikutnya muncul lagi Ganjar Pranowo. Dan itu akan lebih banyak mengedukasi masyarakat, lebih banyak menginformasikan atau program-program apa yang akan dilakukan Ganjar Pranowo ke depan. Ini menjadi kanal yang menarik. Apakah ada yang baru atau apakah ada kelanjutan dari yang sudah dilakukan oleh Jokowi? Karena dalam hal ini sebenarnya dari beberapa calon yang ada sebenarnya Ganjar Pranowo yang saya lihat ada merupakan antitesa dari dua hal yang sebenarnya yang sekarang lagi beredar. Pertama adalah antitesa dari politik identitas dan antitesa dari Orde Baru. Dan apakah Ganjar Pranowo adalah seorang dalam masuk gerbong perubahan? Ada beberapa teman mengatakan dia bukan kelompok perubahan, tetapi melanjutkan perubahan dari yang telah dilakukan oleh Jokowi. Nah, ini beberapa hal yang yang menarik. Nah, untuk melakukan itu terkait dengan pencitraan, sebenarnya ada dua hal. Citra semu dan citra nyata. Dalam teori komunikasi politik, kita bisa melihat sebenarnya Ganjar Pranowo mampu melakukan manajemen impression. Yang kalau menurut Erving Goffman, kalau saya bisa mengacu pada dua teori dari Erving Goffman, selain manajemen impression, kemudian ada juga panggung depan, panggung belakang. Soal berbicara tadi, Ganjar siapa? Dan apa yang akan dilakukan Ganjar ke depan? Ganjar secara pribadi itu adalah panggung belakang dari seorang Ganjar. Backstage-nya. Front stage-nya adalah bagaimana yang dijelaskan tadi adalah Ganjar adalah Indonesia. Apa yang akan dilakukan Ganjar ke depan? Nah, ini adu gagasan ini yang diperlukan masyarakat Indonesia di Pilpres 2024. Jadi bukan politik identitas, tetapi bagaimana kita melihat bahwa bangsa Indonesia ke depan masih berada pada rel yang nasionalismenya makin meningkat tinggi, semakin dewasa, dan bukan jualan-jualan soal politik identitas. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini juga perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya KPU dan penyelenggara-penyelenggara lainnya dengan menggunakan beberapa kanal yang sebenarnya lebih memudahkan komunikasi politik dan komunikasi publik terkait dengan Pilpres 2024, termasuk ekor jasnya ini, efek ekor jasnya ini, yaitu untuk di pileg nanti. Yang jadi pertanyaan nantinya mungkin siapa yang mendapat kotel efek ini yang lebih besar? Apakah artinya kotel efek dari Jokowi? Apakah Ganjar Pranowo atau calon presiden lainnya? Mungkin itu beberapa hal yang bisa itu kita lihat dari kepintaran dari Ganjar dan timnya untuk mengelola kan, bahwa dia adalah keberlanjutan daripada ini. Jadi satu lagi hal yang marketing politik yang paling bagus ada words of mouth. Semakin banyak mungkin kalau saya melihat ke depan semakin banyak yang seperti senior Max ini, marketing Ganjar Pranowo akan lebih baik. Jadi mungkin ada beberapa teman yang lain. Jadi bagaimana menciptakan sebuah pesan politik? Komunikasi politik itu kan pesan politik. Bagaimana kita mengelola? Bagaimana kita menampilkan? Karena kalau kita hanya mengatakan, belum tentu diterima oleh masyarakat. Apalagi paling tinggi kan secara psikologis kalau kita membaca beberapa tulisan, kita scroll aja di handphone itu paling tinggi 7 detik. 7 detik tidak menarik, kita akan scroll yang lainnya. Artinya apa? Bahwa copywriting yang dilakukan dalam menggunakan media sosial harus diperhitungkan selain algoritmanya. Karena ketika judul yang wow, kalau media kan biasanya 5W 1H, tapi katanya sekarang 6W. Yang 1W apa? Wow. Ketika judul headline-nya bagus, orang akan menarik. Dan ini bisa kita sisipkan apa sih yang akan dilakukan Ganjar Pranowo jika menjadi presiden di 2024. Nah, ini tim, baik tim sukses, tim kampanye, kemudian partai-partai pendukung, kemudian para relawan perlu menyatukan diri dengan menggunakan kalau bisa prismatik komunikasi politik, bahwa konsep yang ada itu adalah satu,
dan itulah yang menjadi jualan produk. Untuk kan namanya marketing politik, produknya adalah adu gagasan, bagaimana didistribusi dan bagaimana kita mempromosikannya, dan pada akhirnya adalah bagaimana pemilih itu memilih calon presiden yang ditawarkan. Tribuner, saya kira bincang-bincang ini sangat menarik ya, dan sesuai dengan tema mengapa Ganjar Pranowo, dan tadi kedua narasumber ya dari baik Senior Max maupun Dr. Melki sudah mengulas ya dari perspektif mereka ya terkait tadi sudah bicara soal nation, kebangsaan ya, terkait Ganjar, keberlanjutannya juga bagaimana secara komunikasi politik juga ya sudah bincangan, dan tentu bicara soal politik bicara pilpres tentu sangat menarik dan tidak akan ada batasnya ya, sehingga saya harus membatasi sendiri ya bahwa cukup kita bincang-bincang di sini, dan tentu ini barulah awal karena paling tidak ini kan nanti Februari 14 Maret Februari 2014 sehingga masih banyak waktu kurang kita lebih untuk bulan. bincang-bincang lagi ya tentang pilpres, tentang Ganjar atau atau yang lain juga bisa kita perbincangkan di sini. Dan seperti biasa Tribuner, sebelum saya menutup bincang-bincang ini, saya akan berikan kesempatan ke dua narasumber untuk ada closing statement. Yang pertama tentu saya berikan kesempatan ke Dr. Melki, kemudian terakhir ke Senior Max. Dipersilakan. Terima kasih. Jadi dari kacamata komunikasi politik, disesuaikan dengan judul kita hari ini, mengapa Ganjar Pranowo. Salah satu perspektif yang bisa saya ambil adalah semakin positif komunikasi politik yang dilakukan Ganjar Pranowo, itu akan meningkatkan elektabilitas dari Ganjar Pranowo. Inilah yang mesti dipahami oleh teman-teman para pendukung Ganjar Pranowo, baik dari Ganjarian atau dari relawan maupun partai politik pendukung, bahwa penggunaan komunikasi politik digunakan sebaik mungkin sehingga elektabilitas pun akan menjadi positif. Hal yang perlu diingatkan lagi adalah penggunaan media sosial yang secara terencana akan membuat elektabilitas juga akan menjadi lebih baik, karena media sosial merupakan kanal saluran komunikasi politik yang menghubungkan, yang mengintimkan yang jauh menjadi dekat, dan ini bisa dimanfaatkan oleh para kandidat calon presiden. Dan satu hal adalah mari kita membangun kampanye-kampanye positif dalam Pilpres 2024 nanti, karena kita mengingat bahwa kita memasuki bonus demografi, di mana usia-usia muda, usia-usia produktif akan menjadi usia emas kita pada 2030-2040 nanti. Terima kasih. Ya, Senior Max, silakan. Ada pepatah usang, entah ini pepatah tapi ya perkataannya menasihatkan, tapi teladanlah yang menarik. Dari perspektif itu mau dikatakan bahwa Ganjar itu dari mana dia berasal, di ruang mana dia berada. Ganjar sejak mahasiswa dia di Kemlen, di game ini. Artinya panggilan dia untuk memahami kehidupan berbangsa dan bernegara adalah berangkat dari di lingkungan mana dia berada. Di partai dia dibesarkan oleh PD Perjuangan. Yang menjadi persoalan adalah masih layakkah Ganjar disebut pemegang tiket sebagai seorang kaum kebangsaan? Itulah tergantung pada teladan. Dan Ganjar telah mempertontonkan teladannya. Dia tidak mau kehilangan tiketnya sebagai kaum kebangsaan. Itu satu. Kemudian ada beberapa persoalan-persoalan yang mengemuka dari berbagai perdebatan dengan kecenderungan masing-masing. Tadi sudah disebutkan. Apakah Ganjar tokoh perubahan? Ini mengingatkan kami ketika di Orde Baru. Apakah PDI tidak akan mengubah Undang-Undang Dasar? Ganjar berada pada satu partai yang bagaimana dia mengajak dia untuk memahami bahwa partainya adalah partai menjadi pengemban tugas sejarah. Tetapi di dalam soal ini, bangunan-bangunan yang kita telah
rumuskan bersama, maka PD sebetulnya tergolong seperti partai yang konservatif. Karena mempertahankan Undang-Undang 45 sampai hari ini pun dia gelisah dengan amandemen yang sudah kebablasan. Dia mempertahankan Pancasila, tak akan ada aransemen apapun atau artikulasi apapun tentang Pancasila selain 1 Juni. Ganjar berada dalam barisan itu. Oleh karena itu, katakanlah Ganjar tetap berada dalam barisan kelompok konservatif, tetapi dia konservatif yang senantiasa restoratif. Jadi kalau kita bicara restorasi adalah restorasi kembali kepada semangat cita-cita luhur proklamasi. Tetapi bagaimana membarui yang tidak mengubah bangunan-bangunan tua. Itulah pesan kami bahwa Ganjar tidak untuk menjadi kolot, tetapi dari bangunan tua menjadi kesepakatan senantiasa itu dibarui. Oleh karena itu Ganjarlah seorang agen yang berasal dari konservatif, tapi senantiasa berpikir dan bertindak yang restoratif. Ketiga, bahwa tentunya komunikasi media sangat penting. Mengingat partai yang mengusung Ganjar bukanlah burung dalam sangkar. Yang harus diperkenalkan bukan mimpi-mimpi palsu, akan tetapi kesepakatan kita yang menjadi modal utama untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita demi masa depan bersama dan untuk kepentingan bersama. Merdeka. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik mengapa Ganjar Pranowo, dan tadi sudah dijawab ya oleh kedua narasumber, Senior Maxiso dan juga Dr. Melki Kumaat. Dan banyak hal tentu yang menjadi informasi kita hari ini, yang mengedukasi kita, bahkan menambah wawasan kita. Dan tentu saya Asun Bintang dari Tribun Bukudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Melki Kumaat yang merupakan pakar komunikasi politik yang sudah hadir di sini oleh undangan kami. Juga Senior Maxiso selaku penasehat Jarwo Center dan juga pembina kolega Jarwo Sulawesi Utara yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di studio ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bukudapa, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Dan Tribuners, ternyata sebenarnya ada tiga pembicara, dan ada satu pembicara yang baru datang ya. Iya, silakan Pak Wempi, silakan. Ya. Tribuners, ya. Saya akan menambahkan waktu ya di bincang-bincang ini terkait dengan bincang-bincang kita Pak Wimpi. Temanya adalah mengapa Ganjar Pranowo. Dan tadi Senior Max Siso sudah memberikan pendapat, perspektif dari bagaimana seorang Ganjar Pranowo, apa harus dia, dan banyak hal-hal yang lain. Juga Dr. Melki sudah memberikan perspektif dari sebagai pakar politik ya, komunikasi politik, bagaimana seorang Ganjar sehingga dia elektabilitasnya boleh naik sampai saat ini, popularitasnya dia juga gimana harus naik. Dan tadi juga sudah dijawab ke depan apa yang harus dilakukan oleh seorang Ganjar ketika ada golden ticket dari PDIP ya. Nah, mungkin di sisa waktu ini saya berikan kesempatan ke Pak Wempi ya, selaku juga ini pamong yang lama, politisi juga, mantan wali kota Manado, untuk sesuai dengan tema kita ya, mengapa Ganjar Pranowo. Mungkin boleh memberikan pendapat singkat saja ya. Apa saya persilakan. Terima kasih, minta maaf karena kewajiban seorang kakek, seorang opa, ambil cucu. Tapi sangat besar untuk datang di sini. Ya. Karena Terima boleh kasih. dikatakan Tribun ini sudah mengglobal, sudah banyak
kenal dan diikuti oleh apa namanya para pendengar, ya. Apalagi moderator yang sudah mendunia. Baiklah, jadi topik ini sangat apa namanya sangat sudah terang benderang. Iya, iya. Topik ini sangat menggoda, Betul, ya, betul. sangat merangsang untuk Lu bilang lagi momennya, jadi ya, waktunya bicara-bicara itu. Momentumnya sekarang ya, dalam rangka menuju ke bulan Februari ya. Februari, kalau 14 tidak salah. Februari Ya. 2024. Ini udah tahapannya. Ya, jadi begini. Ini mulai dari bulan atau tahun ya, tahun Iya, iya. 2021, kurang lebih bulan November kita sudah bercakap-cakap dan tentu saja juga mengikuti apa ya, harus komunikasi lewat Komunikasi, ya. apa ini. Media Jadi mulai sosial, dari waktu ya. itu kita bisa melihat bahwa ada figur yang boleh dikata kira-kira bisa membawa hal-hal baru, ya kan? Hal-hal yang ada kaitannya dengan bagaimana pembangunan ini berkesinambungan, ya. Kalau toh ada perubahan perbaikan, tidak terlalu Ya. apa namanya, tidak terlalu prinsip lah begitu. Nah kemudian berlanjut pada bulan, barangkali Bung Mas juga sudah sampaikan itu pada bulan Februari tahun 2022, tahun yang lalu. Ya, ya. Kita sudah membentuk satu Komunitas ya, organisasi, organisasi, ya. yang disebut komunitas Ganjar. Tentu saja ada alasan-alasan baik pribadi, baik jadi ada subjektivitasnya di situ, ada realitasnya, Ya, ya. dan ada prospek yang apa namanya yang kita sangat berharap itu bisa terwujud. Demikian. Jadi kita melihat bahwa figur Ganjar ini, ya, yang boleh dikata akan melanjutkan, ya kan, melanjutkan Dari saat ini ya. apa yang sudah dicapai saat ini oleh Pak Presiden Jokowi yang 2 periode. Dan kita ingat bersama pada waktu 10 tahun yang lalu Pak waktu saya non partisan ya, Ya, bukan dari partai. Di mana waktu itu Pak Jokowi yang mulai dari seorang wali kota kemudian jadi gubernur, ya, jadilah dia seorang presiden, dan itu begitu banyak komentar yang mungkin negatifnya banyak, begitu kan, karena masa bisa ya, nah, ada yang lebih dari itu kan, begitu kira-kira. Nah, dan usianya kalau tidak salah waktu itu juga usia yang 40-an barangkali ya Pak, karena waktu itu kami sama-sama juga, waktu beliau wali kota Solo, saya wali kota di sini, sama-sama, jadi usia tidak terlalu banyak berbeda. Tidak terlalu jauh, ya. Jadi ternyata dibuktikan oleh Pak Jokowi. Dia ya, boleh bekerja karena usia, energik, dan semangat yang luar biasa. Dia buktikan bahwa apa yang menjadi komentar agak miring, negatif, Bisa dia buktikan dengan karya sekarang. Nah, jadi demikian yang kita harapkan. Pak Ganjar ini seorang yang masih muda, ya, muda usia, tentu saja begitu boleh dikata semangat untuk mengabdi, semangat bekerja sangat luar biasa. Sebab kita melihat saya Pak Jokowi di mana-mana, ke desa, sekarang ini di Lampung, besok di mana. Jadi begitu mesti perlu ada satu satu ya katakanlah fisik yang memang energi ekstra ya. Harus ekstra, energi ekstra. Dan kemudian satu hal yang paling menurut saya yang paling menjadi tantangan bagi kita sekarang ini, di mana lewat demokrasi yang kita praktekkan sekarang ini kan, siapa saja seorang warga negara ada hak dan kewajiban. Tapi demokrasi kita sekarang ini kan sepertinya dalam tanda petik bukan mengarah seperti demokrasi barat, tetapi ada nuansa-nuansa seperti itu. Jadi siapa saja lewat lembaga perwakilan bisa menjadi seorang anggota dewan, begitu dengan aspirasi-aspirasinya. Nah,
harapan kita, aspirasi itu adalah sangat nasionalis. Ya. Artinya nasionalis ini bukan cuma orang yang memang yang di partai yang katakanlah mau berwarna nasional. Iya, iya. Ya, partai agama juga yang yang agamis ini juga harus nasional Indonesia. Iya. Tapi sekarang ini demokrasi kita sedang dicoba. Iya. Ya, akan bisa dipengaruhi apabila bukan seorang yang nasionalis ini bisa terjadi ada pergeseran yang kita tidak harapkan bersama, yaitu ya republik kita ini ya republik yang ada warna identitas tertentu. Iya. Nah, jadi yang kita dapatkan Bung Ganjar ini yang bisa meneruskan, artinya rel yang sudah dibangun mulai dari yang pendahulu-pendahulu, apalagi Pak Jokowi, diteruskan, yaitu rel nasionalis. Iya. Ya. Yang bisa diterima oleh Yang bisa kultur kita, diterima oleh kita. Indonesia. Iya. Ya. Jadi itu yang paling yang kita harapkan bersama ada kepada Mas atau Bung Ganjar ini. Bung Ganjar ya. Jadi itulah yang menurut saya pribadi sebab kami atau saya pribadi Ada di ini ya. ada di Jarwo apa ini? komunitas Ganjar ini. Ganjar ya. Kalau Iya. di sini kita bilang Koleha Jarwo, Koleha Ganjar Jarwo, Pranowo. Iya. Iya, iya. Ya, itulah gambarannya. Ya. Tribuners, saya kira lebih menarik ya dengan tadi sudah ada Senior Max, kemudian ada Dr. Melki, dan ini tambahan dari Pak WMP Fredrik, mantan Wali Kota Manado, memberikan perspektif baik. Ini bagian dari pengalaman pribadi juga ya, kemudian perenungan pribadi melihat keberadaan saat ini ya, kemudian tadi sempat disentil Pak Jokowi ini sempat bersinggungan ketika Pak Wempi juga sempat menjadi wali kota Manado, kemudian periode yang sama sehingga cukup mengenal, sehingga tentu ada keinginan kuat dikatakan tadi untuk keberlanjutan pembangunan, sehingga keberlanjutan pembangunan dari Pak Jokowi, kemudian the next ini yang tadi diasosiasikan bisa ke Ganjar Pranowo ya. Pak Wempi Satu hal lagi yang paling penting sekarang adalah ideologi negara itu harus diamankan. Iya. Yang jadi semacam katakan andalan kita adalah orang-orang nasionalis ya. Yang ada pemikiran, ada visi ke depan yang nasionalis. Jangan melenceng ke sana kemari. Betul. Dan Tribuner saya kira sangat menarik, tapi waktu juga yang memisahkan kita ya dalam bincang-bincang ini. Tapi saya kira apa yang ingin kita ketahui sebagian besar sudah bisa kita dapat dari bincang-bincang, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Maksiso, kemudian Dr. Melki Kumaat, dan Pak WMP Fredrik yang walaupun tadi ada kesibukan boleh hadir di bincang-bincang ini mewarnai akan perbincangan kita pada saat ini. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.